saya Korifatul Morelia, salah satu mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Stesia Surabaya. Di sini saya akan mempresentasikan esai yang saya buat dengan tema peran akuntan dalam memberantas korupsi. Judul yang saya ambil pada kesempatan kali ini adalah peran akuntan dalam memberantas korupsi. Kita langsung lanjut ke slide yang kedua, yaitu apa sih yang dimaksud dengan akuntan? Akuntan merupakan seseorang yang mencatat alur keuangan yang ada pada perusahaan atau organisasi. Di Indonesia ini, akuntan didampingi atau dinaungi oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) yang didirikan untuk membimbing perkembangan akuntansi di Indonesia. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya. Di sini kita akan membahas tentang jenis-jenis akuntansi. Ada akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, akuntansi syariah, akuntansi pemerintah, akuntansi pajak, dan akuntansi audit. Di sini saya akan membahas lebih lanjut tentang akuntansi pemerintah. Namun, akuntansi pemerintah merupakan suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasikan, pengiktisaran suatu transaksi keuangan. Ada 3 elemen penting yang akan kami bahas, yaitu akuntansi pemerintah, badan pemeriksa keuangan, dan korupsi. Kira-kira apa ya hubungan antara 3 elemen ini? Nah, yang pertama, tadi kita udah bahas ya sebelumnya apa itu akuntansi pemerintah. Yang kedua kita bahas dulu nih, BPK ini apa sih? Nah, BPK ini merupakan salah satu audit eksternal yang dimiliki oleh akuntansi pemerintah. BPK merupakan lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang pemeriksaan pengelola dan tanggung jawab keuangan negara. Nah, di sini biasanya tugasnya BPK ini itu memeriksa laporan keuangan kasus-kasus yang ada di Indonesia. Kandungan informasi keuangan yang disampaikan kepada publik itu menunjukkan bagaimana sih kinerja dari seorang BPK. Lalu di sini ada satu poin lagi, satu elemen lagi, yaitu korupsi. Nah, korupsi ini merupakan penyalahgunaan kekuasaan dan jabatan pada organisasi publik untuk kepentingan pribadi, penyalahgunaan jabatan yang dapat menghasilkan uang untuk kepentingan partai, suku, kelas, teman, atau keluarga yang dirahasiakan terhadap pihak yang bersifat publik. Di sini istilah korupsi dalam akuntansi itu biasanya disebut dengan fraud. Di sini fraud itu dapat terjadi apabila dalam laporan keuangan, informasi yang ada di dalam laporan keuangan itu tidak benar dan telah merugikan banyak pihak yang menggunakan informasi tersebut. Pertama di sini adalah meningkatkan kualitas pemeriksaannya. Pemeriksaan BPK ini terdiri dari 2 kelompok besar. Kelompok yang pertama di sini adalah berupa pemeriksaan secara umum, keuangan ataupun kinerja. Lalu kelompok yang kedua adalah pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang ditujukan untuk mendeteksi terjadinya tindak korupsi melalui pemeriksaan investigasi dan pemeriksaan khusus. Peran kedua yang dilakukan oleh BPK itu adalah untuk mencegah terjadinya pidana korupsi. Kewenangan atribut ke BPK melalui UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan dalam melakukan pemeriksaan investigatif. Lanjut, pada slide berikutnya kita akan membahas beberapa temuan kasus korupsi yang telah diperiksa oleh BPK. Di poin pertama ada kasus korupsi tentang PT Pelindo. Nah, kasus korupsi yang terjadi di PT Pelindo ini mengalami kerugian yang terjadi mencapai 6 juta triliun. Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa kerugian negara itu kasus kontrak CICT kepada Hutchison mencapai 4,8 triliun. Sementara kasus kontrak Kojem mencapai 1,8 triliun yang dilakukan tanpa valuasi. Selain itu, ada kasus pembangunan New Calibron tahap 1 NPCT 1, kerugian negaranya mencapai 1 triliun dengan potensi gagal konstruksi dan kerugian total loss pada 7 triliun. Terakhir, kasus Global Bot Pelindo 2, kerugian negara mencapai 741 miliar sehingga total kerugian negara yang dialami oleh Pelindo ini mencapai 15 triliun. Ada di sini Jiwasraya ini ada 8 orang dan 13 korporasi sebagai tersangka. 6 orang yang dijerat ini antara lain adalah Direktur Utama Asuransi Jiwasraya, mantan direkturnya, kepala divisi dan keuangan Jiwasraya. Berdasarkan temuan BPK, kasus korupsi Jiwasraya ini merugikan negara mencapai 16,81 triliun. Lalu kita masuk ke kasus yang ketiga, yaitu kasus korupsi Apsari.
Di sini BPK mencatat kerugian sebesar 22,78 triliun dalam pengolahan dana investasi selama periode 2012 sampai 2019. Dana investasi tersebut didapatkan dari program tabungan hari tua, dana akumulasi iuran dari TNI, Polri, dan ASN di Kemenhan. Saat ini terdapat 11 tersangka dan yang sedang saat ini masih ada di proses peradilan. Nah, itu tadi beberapa kasus. Nah, masih banyak lagi beberapa kasus yang tidak dapat saya paparkan di sini. Salah satunya adalah di belakang-belakang ini, yaitu tentang korupsi bansos pada saat pandemi. Nah, berdasarkan IHPS 2008, itu terdapat 6,97 miliar dana yang dapat diselamatkan oleh BPK dalam penyetoran ke kas negara. Lalu 2,88 triliun itu dari koreksi subsidi serta 561,5 miliar dari koreksi cost recover. Ya, itu di situ kita lanjut. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang peran BPK dalam pemberantas korupsi. Berikut ada langkah strategis yang dapat dilakukan oleh BPK, yaitu BPK harus melakukan reposisiasi serta penguatan peran laporan hasil penghitungan atau LHP kerugian keuangan negara sebagai kerangka acuan utama dalam memaksimalkan pemulihan keuangan negara atau aset recovery akibat tindak pidana korupsi. Sebab LHP memiliki peran yang strategis dalam mengintegrasikan potensi kerugian negara yang muncul dengan jumlah ganti kerugian yang harus dipenuhi oleh pelaku tindak pidana korupsi. Sinkronisasi antara KPK, BPK, dan PPATK dapat dilakukan dengan memposisikan hasil temuan PPATK dan LHP yang diterbitkan BPK sebagai landasan bijak KPK dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Hal ini juga dalam rangka mewujudkan tata pemerintah yang baik atau good government sesuai dengan amanat reform. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.